pada video sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas soal-soal latihan. Ya, di sini saya mempunyai 4 buah soal latihan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas soal latihannya bersama-sama ya. Oke, di sini saya mempunyai beberapa soal untuk latihan. Kita akan bahas untuk soal yang pertama, yaitu tentukanlah titik potong dari garis X ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0 dan 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan. Nah, di sini kita ketahui ada 2 buah persamaan garis ya. Yang pertama ini X ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sebelumnya untuk menentukan titik potong kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya dari kedua persamaan ini. Untuk persamaan yang pertama kita ketahui nilai A1-nya. Nilai A1 itu berarti nilai dari X-nya ya, yaitu 1. Kemudian B1-nya 2 dan C1-nya negatif 3 ya. Kemudian untuk persamaan yang keduanya yaitu nilai A2-nya sama dengan 2, B2-nya sama dengan negatif 4, dan C2-nya 3 ya. Nah, untuk menentukan titik potong kita sudah ketahui ya rumusnya. Untuk mencari titik X, rumusnya yaitu dx per d. Atau kita uraikan dx-nya negatif C1 B1 negatif C2 B2 per d-nya A1 B1 A2 B2. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui ya nilai A1 B1 C1 dan A2 B2 C2-nya. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus. Negatif C1, C1-nya berapa tadi? Negatif 3 ya. Negatif kali negatif positif. Jadi negatif C1 itu 3. B1-nya berapa? 2. Kemudian negatif C2-nya. C2-nya kan tadi 3, berarti negatif 3. B2-nya negatif 4 per A1-nya 1, B1-nya 2, kemudian A2-nya 2 ya. B2-nya negatif 4. Nah, kemudian sama dengan kita hitung rumusnya ya, berarti A dikali C dikurangi A dikali, kita hitung A dikali D dikurangi B dikali C ya. Nah, kita hitung 3 dikali negatif 4 yaitu negatif 12 ya. Ini. Kemudian 2 dikali negatif 3 negatif 6. Negatif dikali negatif menjadi positif. Jadi hasilnya negatif 12 ditambah 6 per 1 dikali negatif 4 negatif 4 dikurangi 2 dikali 2 yaitu 4 ya. Sama dengan negatif 12 ditambah 6 negatif 6 per negatif 4 dikurangi 4 negatif 8. Negatif 6 per negatif 8 negatif dibagi negatif hasilnya akan positif ya. Jadi untuk titik X-nya kita dapatkan 6 per 8. Kemudian untuk mencari titik Y-nya, rumusnya yaitu Y sama dengan DY per D sama dengan DY-nya yaitu A1 negatif C1 A2 negatif C2 per D-nya A1 B1 A2 B2. Sama dengan kita masukkan nilainya. A1-nya berapa? 1. Negatif C1, C1-nya tadi kan negatif 3, berarti negatif dikali negatif positif. A2-nya 2, negatif C2, C2-nya 3, berarti negatif 3. Per A1-nya 1,
B1-nya 2, A2-nya 2, B2-nya negatif 4. Nah, kita hitung. 1 dikali negatif 3, negatif 3. Dikurangi 3 dikali 2, 6 ya. Per 1 dikali negatif 4, negatif 4. Dikurangi 2 dikali 2, 4. Sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 6, hasilnya negatif 9. Per negatif 4 dikurangi 4, hasilnya negatif 8. Negatif 9 per negatif 8. Negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Jadi kita dapatkan nilai titik Y-nya yaitu 9 per 8. Jadi titik potong kedua garis tersebut adalah 6 per 8, 9 per 8. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soalnya yaitu diketahui persamaan sebagai berikut. 2x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0. 3x dikurangi y dikurangi 1 sama dengan 0. Dan x ditambah ky dikurangi 5 sama dengan 0. Tentukanlah apakah ketiga persamaan tersebut konkuren. Kita akan selesaikan. Kita sudah mengetahui ya rumus untuk menentukan bahwa ketiga persamaan itu konkuren atau tidak. Rumusnya yaitu A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 sama dengan 0. Nah, kita harus menentukan nilai A1 B1 C1 A2 B2 C2 dan A2 B3 C3 dari ketiga persamaan ini. Nah, kita tentukan nilai A1-nya dari persamaan 1. Berarti nilai A1-nya yaitu 2. Nilai B1-nya 1 dan C1-nya negatif 4 ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua berarti A2-nya sama dengan berapa? 3 ya. Kemudian B2-nya negatif 1 dan C2-nya yaitu negatif 1. Kemudian untuk persamaan yang ketiga A3-nya yaitu 1 ya. Kemudian B3-nya sama dengan K ya. Ini belum diketahui nilai K-nya, berarti kita harus mencari nilai K-nya. Kemudian C3-nya yaitu negatif 5. Nah, kita harus menentukan nilai K-nya ini supaya hasilnya sama dengan 0. Nilai K-nya harus berapa ya? Nah, kita masukkan ke dalam rumus. A1-nya berapa? 2, B1-nya 1, C1-nya negatif 4. Kemudian A2-nya 3, B2-nya negatif 1, C2-nya negatif 1. Dan A3-nya 1, B3-nya K, dan C3-nya yaitu negatif 5. Sama dengan 0. Nah, untuk mencari determinan, kita hitung ya. 2 dikali negatif 1 dikali negatif 5 ditambah 1 dikali negatif 1 dikali 1 ditambah negatif 4 dikali 3 dikali K. Kemudian dikurangi, kita berbalik arah ya. Nah, dikurangi negatif 4 dikali negatif 1 dikali 1 ditambah 2 dikali negatif 1 dikali K ditambah 1 dikali 3 dikali negatif 5.
Nah, kemudian kita hitung ya, 2 dikali negatif 1 dikali negatif 5 hasilnya 10, ditambah 1 dikali negatif 1 dikali 1 negatif 1. Positif dikali negatif hasilnya negatif ya, berarti negatif 1, ditambah negatif 4 dikali 3 dikali K, negatif 12K. Kemudian dikurangi negatif 4 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya positif 4 ya. Berarti dikurangi 4 ditambah 2 dikali negatif 1 dikali K, negatif 2K. Negatif dikali negatif menjadi positif 2K, ditambah 1 dikali 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif, berarti ditambah 15. Kemudian kita hitung ya, 10 dikurangi 1 dikurangi 4 ditambah 15 hasilnya 20. Kemudian dikurangi 12K ditambah 2K yaitu 10K. Jadi 10K ini pindah ruas ya menjadi 10K sama dengan 20. K sama dengan 20 dibagi 10 hasilnya 2. Jadi kita dapatkan nilai K-nya adalah 2. Nah, setelah diketahui nilai K-nya, kita masukkan ya ke dalam persamaan yang ketiga, yaitu X ditambah KY dikurangi 5 sama dengan 0. K-nya kan 2 ya, berarti persamaannya menjadi X ditambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah ketiga persamaan ini konkuren atau tidak, kita gunakan rumus garis berpotongan. Ya, kita cari nilai titik X dan titik Y-nya. Seperti ini ya, caranya sama seperti yang soal nomor 1, yaitu kita masukkan nilai A1, B1, C1-nya dan A2, B2, C2, A3, B3, C3-nya. Atau kita pilih salah satu ya. Dari ketiga persamaan ini, kita pilih 2 buah persamaan untuk dijadikan untuk mencari nilai X dan Y-nya. Kita gunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita hitung menggunakan rumus ini, X sama dengan DX per D, dan rumus Y-nya DY per D. Kita hitung seperti ini sehingga didapatkan titik X-nya yaitu 1 dan Y-nya 2. Kemudian setelah diketahui X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan 3. Persamaan yang ini ya. X ditambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan X-nya tadi 1 ditambah Y-nya 2 ya. Kemudian kita hitung 1 ditambah 2 dikali Y-nya 2 dikurangi 5 sama dengan 0. Hasilnya 1 ditambah 2 dikali 2 hasilnya 4 ya, ditambah 4 dikurangi 5 sama dengan 0. 1 ditambah 4, 5 dikurangi 5, 0. Jadi hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi ketiga persamaan tersebut konkuren. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 3, yaitu tentukanlah persamaan GBSADG dari 3X dikurangi 4Y sama dengan negatif 10 dan 4X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan ya. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu persamaan yang pertama itu kan bentuknya 3X dikurangi 4Y sama dengan negatif 10. Nah, kita samakan bentuk persamaannya. Kita ubah menjadi 3X dikurangi 4Y ditambah 10, karena negatif 10 pindah ruas menjadi positif, ditambah 10 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus menentukan terlebih dahulu nilai A1, B1, C1 dan A2, B2, C3, C2-nya. Nah, kita tentukan A1-nya 3 ya. B1-nya
negatif 4 dan C1-nya yaitu 10. Kemudian ini untuk persamaan yang kedua. A2-nya 4, B2-nya negatif 3 dan C2-nya C2-nya 12. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya. Untuk persamaan yang pertama yaitu 3x dikurangi 4y ditambah 10 sama dengan 0 per akar A1-nya berapa? A1-nya 3 kuadrat ditambah B1-nya negatif 4 kuadrat sama dengan A2x ditambah B2y ditambah C2-nya yaitu 4x dikurangi 3y ditambah 12 per akar A2 kuadrat. A2-nya berapa? A2-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah B2-nya negatif 3 kuadrat. Kemudian kita hitung 3x dikurangi 4y ditambah 10 per 3 kuadrat 9 ya, ditambah negatif 4 kuadrat yaitu 16, berarti 9 ditambah 16 25. Jadi per akar 25 sama dengan 4x dikurangi 3y ditambah 12 per 4 kuadrat 16 ditambah negatif 3 kuadrat yaitu 9. 16 ditambah 9 25. Jadi kita dapatkan 3x dikurangi 4y ditambah 10 per akar 25 berapa? 5 ya. Sama dengan 4x dikurangi 3y ditambah 12 per 5. Karena ini penyebutnya sama ya, 5, maka dapat kita tulis untuk mempermudah secara langsung ya. 3x dikurangi 4y ditambah 10 sama dengan 4x dikurangi 3y ditambah 12. Nah, kita dekatkan yang variabelnya sama yaitu ini 4x, 3x pindah ruas menjadi negatif 3x dikurangi 3y, negatif 4y pindah ruas menjadi positif 4y ditambah 12, 10 pindah ruas menjadi negatif 10 sama dengan 0. Nah, 4x dikurangi 3x x ya, kemudian negatif 3y ditambah 4y hasilnya y ditambah 12 dikurangi 10 2. Jadi persamaannya x ditambah y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga untuk persamaan garis bagi sudut antara dua garis adalah x ditambah y ditambah 2 sama dengan 0. Baik, kita lanjut pada soal nomor 4, yaitu tentukanlah persamaan berkas garis yang melalui titik potong 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0 dan x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0. Serta tentukan pula jika persamaan berkas garis tersebut A. sejajar dengan garis 3x dikurangi 4y ditambah 12 sama dengan 0 dan B. tegak lurus dengan garis x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ya. Sebelumnya kita ketahui untuk mencari rumus untuk mencari persamaan berkas garis itu T1 dikali A1x ditambah B1y ditambah C1 ditambah T2 dikali A2x ditambah B2y ditambah C2 sama dengan 0. Atau untuk mempermudah kita langsung saja, ini T1 dikali persamaan 1 ditambah T2 dikali persamaan 2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan T1 untuk persamaan yang pertamanya yaitu 2x dikurangi 3y ditambah 6 ditambah T2 dikali x ditambah y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kali-kalikan ya. 2x
dikali T1 menjadi 2X T1 dikurangi 3Y dikali T1 menjadi 3Y T1 ditambah 6T1 ditambah ini juga sama ya menjadi X T2 ditambah Y T2 dikurangi 4T2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita dekatkan ya yang variabelnya sama menjadi 2T1 ditambah T2X ditambah negatif 3T1 ditambah T2Y ditambah 6T1 dikurangi 4T2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung yang A-nya. Sejajar dengan garis 3X dikurangi 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, syarat sejajar itu berarti M1 sama dengan M2. Kita dapatkan M1-nya berapa? Negatif 2T1 ditambah T2 per 3T1 ditambah T2 sama dengan M2-nya 3 per 4. Atau kita dapat tulis ya, negatif 2T1 ini negatif dikali positif menjadi negatif T2 per 3T1 ditambah T2 sama dengan 3 per 4. Kemudian kita selesaikan dengan mengkalikan silang ya. 4 dikali negatif 2T1 dikurangi T2 sama dengan 3 dikali negatif 3T1 ditambah T2. Nah, kita dapatkan 4 dikali negatif 2T1 hasilnya negatif 8T1 dikurangi 4 dikali T2 4T2 sama dengan ini juga sama 3 dikali negatif 3T1 hasilnya menjadi negatif 9T1 ditambah 3 dikali T2 hasilnya 3T2. Nah, kemudian kita pindah ruaskan ya menjadi negatif 8T1 ditambah ini negatif 9T2 pindah ruas menjadi positif 9T2 dikurangi 4T2 ditambah ini positif 3T2 pindah ruas menjadi negatif 3T2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung negatif 8T1 ditambah 9T1 hasilnya T1. Kemudian dikurangi 4T2 dikurangi 3T2 hasilnya negatif 7T2 sama dengan 0. Jadi T1 sama dengan negatif 7T2 pindah ruas menjadi positif 7T2. Sehingga didapatkan T1 per T2 sama dengan 7 per 1. Sehingga didapatkan nilai T1-nya adalah 7 dan T2-nya adalah 1. Nah, setelah diketahui nilai T1-nya 7 dan T2-nya 1, kemudian kita substitusikan ke persamaan berkas garis yang tadi ya, yang ini. Yaitu 2T1 ditambah T2X ditambah negatif 3T1 ditambah T2Y ditambah 6T1 dikurangi 4T2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai T1 dan T2-nya. 2 dikali T1-nya 7 ditambah T2-nya 1X ditambah negatif 3 dikali T1-nya 7 ditambah T2-nya 1Y ditambah 6 dikali 7 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita hitung 2 dikali 7 14 ditambah 1 15X. Kemudian negatif 3 kali 7 ditambah 1 negatif 3 kali 7 negatif 21 ditambah 1 menjadi hasilnya negatif 20Y ditambah 6 dikali 7 42 dikurangi 4 dikali 1 4 sama dengan 0. Kemudian didapatkan 15X dikurangi 20Y ditambah 42 dikurangi 4 hasilnya 38 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X dikurangi 4Y ditambah 12 sama dengan 0 adalah 15X dikurangi 20Y ditambah 38 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita selesaikan poin B-nya, yaitu tegak lurus dengan garis X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah,
di mana syarat tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kita selesaikan ya. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya berapa? Sudah kita ketahui ya tadi bahwa M1-nya itu negatif 2T1 ditambah T2 per negatif 3T1 ditambah T2 dikali M2-nya 1 per 3 sama dengan negatif 1. Nah, kita kalikan ya. Negatif 2T1 ditambah T2 dikali 1 hasilnya tetap ya. Negatif 2T1 kita ubah. Ini negatif dikali positif hasilnya negatif T2 ya. Per negatif 3T1 dikali 3 hasilnya negatif 9T1 ditambah T2 dikali 3 hasilnya 3T2 sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita hitung negatif 2T1 dikurangi T2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 9T1 ditambah 3T2. Sehingga dihasilkan negatif 2T1 dikurangi T2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 9T1 hasilnya 9T1. Kemudian negatif 1 dikali 3T2 hasilnya negatif 3T2. Negatif T2 ditambah, ini kan negatif 3T2 pindah ruas menjadi positif 3T2 ya. Sama dengan 9T1 negatif 2T1 pindah ruas menjadi positif 2. Sehingga didapatkan negatif T2 ditambah 3T2 sama dengan negatif 9T1 ditambah 2T1. Negatif T2 ditambah 3T2 hasilnya 2T2 sama dengan 9T1 ditambah 2T1 hasilnya 11T1. Sehingga kita dapatkan T1 per T2 sama dengan 2 per 11. Jadi nilai T1-nya sama dengan 2 dan T2-nya sama dengan 11. Nah, setelah diketahui nilai T1 dan T2-nya, kemudian kita substitusikan ke persamaan garis yang tadi, yaitu 2T1 ditambah T2X ditambah negatif 3T1 ditambah T2Y ditambah 6T1 dikurangi 4T2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai-nilai T1 dan T2-nya. 2 dikali T1-nya berapa? 2. Ditambah T2-nya 11. X ditambah negatif 3 dikali 2 ditambah 11. Y ditambah 6 dikali 2 dikurangi 4 dikali 11 sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan 2 dikali 2, 4 ditambah 11, 15. X ditambah negatif 3 dikali 2, negatif 6 ditambah 11, hasilnya 5. Y ditambah 6 dikali 2, 12. Kemudian dikurangi 4 dikali 11, 44 sama dengan 0. Sehingga didapatkan 15X ditambah 5Y, 12 dikurangi 44, hasilnya negatif 32 sama dengan 0. Jadi, untuk persamaan yang tegak lurus dengan garis X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0 adalah 15X ditambah 5Y dikurangi 32 sama dengan 0. Untuk soal-soal latihannya sudah kita selesaikan semuanya. Nah, kemudian di sini saya mempunyai soal tambahan untuk latihan rekan-rekan di rumah ya. Silahkan, ini ada 2 buah soal tambahan sebagai latihannya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.